Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, NIM 22 2018 217. Di sini saya akan menjelaskan materi pajak penghasilan pasal 23 sebagai tugas perpajakan lanjutan. Pajak penghasilan pasal 23. Pengertian pajak penghasilan pasal 23. Biasanya pajak penghasilan pasal 23 dikenakan saat adanya transaksi di antara dua pihak. Pihak yang berlaku sebagai penjual atau penerima penghasilan atau pihak yang memberi jasa akan dikenakan pasal 23. Sementara pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau pihak penerima jasa akan memotong dan melaporkan ke kantor pajak. Siapakah yang berhak memotong pajak penghasilan pasal 23 dan pihak penerima penghasilan yang terkena potongan pajak penghasilan pasal 23. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23. Yang pertama, badan pemerintah. Yang kedua, subjek pajak badan dalam negeri. Yang ketiga, penyelenggaraan kegiatan. Yang keempat, bentuk usaha tetap atau BUT. Yang kelima, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Yang keenam, wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan KEP strip 50-PJ-1994. Di antaranya 1. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akte tanah, kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Kedua, orang pribadi yang menjalankan usaha yang penyelenggaraan pembukuan atas pembayaran berupa sewa. Yang ketiga, wajib pajak orang pribadi ini hanya melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas sewa selain tanah dan bangunan saja. Jenis penghasilan yang dikecualikan pajak penghasilan pasal 23. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. 1. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Kedua, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang ketiga, dividen atau pembagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, dan BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia. Tarif dan objek pajak penghasilan pasal 23. Tarif dari pajak penghasilan dikenakan atas dasar pengenaan pajak atau DPP atau jumlah bruto dari penghasilan. Di dalam pajak penghasilan pasal 23 terdapat dua jenis tarif yang diberlakukan, yaitu 15% dan 2% tergantung dari objek pajak penghasilan pasal 23 adalah penghasilan yang berasal dari 1. Modal yang diterima wajib pajak badan dan orang pribadi. 2. Penyerahan jasa yang diterima oleh wajib pajak badan. Yang ketiga, penyerahan jasa yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21. Ketentuan saat terutang, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23. 1. Pajak penghasilan pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran, disediakan untuk dibayar atau telah jatuh tempo pembayarannya, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Kedua, pajak penghasilan pasal 23 disetor pemotongan pajak paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak. 3. SPT masa disampaikan ke kantor pelayanan pajak setempat, paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Berikutnya adalah contoh soal perhitungan pajak penghasilan pasal 23. Pada tanggal 17 Juli 2020, PT Angkasa membagikan dividen melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS dan melakukan pembayaran dividen tunai kepada PT D5 sebesar 200 juta yang melakukan penyertaan modal. Karena tarif pajak penghasilan pasal 23 untuk dividen adalah 15%, maka perhitungannya adalah pajak penghasilan 23 sama dengan tarif pajak penghasilan 23 dikali pembayaran dividen.
sama dengan 15% dikali 200 juta dan hasilnya 30 juta. Saat terutang, akhir bulan dilakukan pembayaran, yakni pada 31 Juli 2020. Saat penyetoran dilakukan paling lambat 17 Agustus 2020. Dari ilustrasi kasus di atas, PT Angkasa ternyata membagikan dividen kepada 5 perusahaan pemegang saham perusahaan angkasa ini. PT Angkasa memiliki NPWP dengan nomor 01.123.22.4/34.000. Maka PT Angkasa memotong pajak penghasilan 23 atas dividen yang dibayarkan kepada masing-masing pemegang saham sebagai berikut. Daftar pemegang saham PT Angkasa. PT Bintang dengan NPWP 01.123.222.4/34.000, penyertaan modal 30% dengan dividen 600 juta. PT Cemerlang dengan NPWP 01.234.333.5/44.000, penyertaan modal 24% dengan dividen 480 juta. PT Delima dengan NPWP 01.345.444.6/54.000, penyertaan modal 10% dengan dividen 200 juta. PT Elang dengan NPWP 01.456.555.7/64.000, penyertaan modal 7% dengan dividen 140 juta. Sedangkan PT Fajar dengan NPWP 01.567.666.8/74.000, penyertaan modal 5% dengan dividen 100 juta. Dengan catatan, PT Bintang tidak termasuk kategori objek pajak penghasilan 23 karena persentase penyertaan modal lebih dari 25%. PT Elang bukan objek pajak penghasilan 23 karena merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang dikecualikan dari objek pajak ini. Daftar pemegang saham PT Angkasa yang dipungut pajak penghasilan 23 atas dividen. PT Cemerlang penyertaan modal 24% dengan dividen pajak penghasilan 480 juta. Pasal 23 yang dipotong ialah 15% dikali 480 juta dengan hasilnya 72 juta. PT Delima penyertaan modal 10% dengan dividen pajak penghasilan 200 juta. Pasal 23 yang dipotong 15% dikali 200 juta dan hasilnya 30 juta. Sedangkan PT Fajar penyertaan modalnya 5%, dividen pajak penghasilan 100 juta, pasal 23 yang dipotong 15% dikali 100 juta dan hasilnya 15 juta. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.